Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian mengenai bab 1. Materi pertama yaitu definisi operasional adalah batasan pengertian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang dapat diobservasikan. Contohnya, sesuatu yang dibuat secara sistematis yang digunakan menghasilkan produk baru untuk memodifikasi produk yang sudah ada sehingga dihasilkan produk yang lebih menarik sebelumnya. Contoh kedua, media pembelajaran adalah sebagai suatu macam cara untuk menyampaikan pesan informasi dapat disampaikan kepada penerima informasi dengan menggunakan berbagai macam alat teknologi. Materi yang kedua yaitu masalah. Masalah adalah kesulitan yang dirasakan suatu perasaan saat menyenangkan suatu situasi atau gejala. Masalah adalah setiap situasi yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian antara aktual yang ideal yang diharapkan antara apa dan seharusnya ada. Kriteria masalah penelitian yang baik yaitu masalah penelitian harus merupakan sesuatu yang berguna untuk dipecahkan. Kedua, penelitian harus memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang sedang diselidiki. Yang tiga, masalah harus menarik untuk dipecahkan. Yang keempat, masalah yang diselidiki sedapat mungkin adalah suatu hal yang baru. Yang kelima, peneliti harus meyakinkan data yang dibutuhkan. Keenam, masalah penelitian ini tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh juga terlalu sempit. Lalu sumber ide masalah itu sendiri dapat diperoleh dari kegiatan manusia, lingkungan alam sekitar, bacaan, perluasan penelitian, pengalaman pribadi, keinginan masyarakat, bidang spesialisasi atau bidang yang sedang diikuti, melalui diskusi ilmiah dan juga perasaan intuisi. Materi ketiga yaitu dasar menyusun latar belakang. Yang pertama, aspek filosofis, kondisi di mana permasalahan penelitian dapat dipahami secara logis dan dapat dipecahkan secara normal dengan akal sehat. Yang kedua yaitu aspek yuridis, bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan secara empiris maupun normatif. Yang ketiga itu aspek historis, gejala yang ditimbulkan dalam permasalahan penelitian sebelum masalah diteliti dan setelah masalah diteliti. Yang keempat yaitu masalah aspek empiris, kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal. Materi keempat yaitu langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Langkah-langkah pokoknya yaitu penguraian latar belakang masalah penelitian untuk mengantarkan dan menjelaskan mengenai fenomena apakah tampak di mata peneliti atau yang telah terjadi di lapangan sehingga memerlukan penelitian. Yang kedua itu perumusan masalah penelitian berisikan rincian masalah yang ditemukan peneliti beserta keterkaitan penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Langkah-langkah tindakan. Yang pertama yaitu peneliti melakukan interaksi dengan objek dan subjek penelitian. Yang kedua, peneliti mengklasifikasikan masalah. Yang ketiga, peneliti menentukan akar permasalahan dari masalah. Yang keempat, peneliti menganalisis hasil interaksi dengan objek dan subjek. Kelima, peneliti memilih dan menetapkan masalah terlebih dahulu dipecahkan. Keenam, peneliti merumuskan masalah secara jelas, spesifik, dan operasional. Materi kelima yaitu batasan masalah penelitian pendidikan, yaitu adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan lebar dalam penelitian sehingga penelitian itu lebih bisa terfokus untuk dilakukan, menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah, memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Nah, alasan adanya batasan penelitian ini karena keterbatasan waktu penelitian yang diberikan sponsor atau peneliti, di mana batasan penelitian ini berasal dari identifikasi masalah. Cara menentukan batasan masalah penelitian, yang pertama itu permasalahan diungkapkan secara global sejak latar belakang. Kedua, identifikasi fenomena yang dapat dirasakan dan muncul di lapangan. Ketiga, dilakukan pembatasan pada variabel yang diduga kuat
berpengaruh terhadap tercapainya tujuan penelitian. Yang keempat, permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Materi keenam yaitu rumusan masalah penelitian. Meliputi masalah deskriptif adalah masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel sendiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih. Peneliti tidak membuat perbandingan variabel pada sampel lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Lalu masalah komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Lalu masalah asosiatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hubungan simetris adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya ini bersamaan. Jadi bukan hubungan kausal atau interaktif. Yang kedua, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga itu hubungan timbal balik interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Tidak diketahui mana variabel dependen dan variabel independennya. Lalu materi selanjutnya itu tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Berdasarkan tujuannya, yang pertama itu penelitian penjagaan. Untuk mengalirkan pikiran peneliti biasanya digunakan pendekatan masalah buka kerangka pikiran. Kedua, penelitian penjelasan. Untuk menyoroti hubungan variabel dengan menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu, kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu, frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci. Menurut sifat masalahnya, pada penelitian historis untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua, penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Lalu penelitian perkembangan untuk menyelidiki pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Keempat, penelitian kasus dan lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaktif lingkungan suatu unit sosial. Yang kelima, penelitian eksperimen untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dan membandingkannya. Lalu penelitian korelasi untuk meneliti sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Lalu penelitian kausal kooperatif untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Yang terakhir, penelitian tindakan untuk mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru untuk memecahkan masalah. Materi selanjutnya itu manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama, memberikan masukan atau gambaran yang sebenarnya tentang ketersediaan sumber daya pendidikan tersebut beserta hal lain yang terkait. Yang kedua, itu menempatkan masyarakat sebagai konsumen pendidikan, informasi tentang hambatan ekologis, sosial, psikologis, maupun ekonomi masyarakat. Yang ketiga, sebagai peta yang menggambarkan keadaan pendidikan yang melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan, serta hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat dicari upaya penanggulangannya. Yang kelima, sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. Keenam, sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, perbekalan, serta tenaga kerja baik yang secara kuantitas maupun kualitas sangat berperan bagi keberhasilan dalam bidang pendidikan. Contoh spesifikasi produk penelitian R&D. Yang pertama, media yang dikembangkan merupakan media
pembelajaran berbasis Android yang dapat diakses oleh siapapun agar materi, usaha, dan energi sehingga mudah dipelajari. Yang kedua, di dalam media pembelajaran ini berbasis Android ini isi materi, contoh, soal, dan latihan soal yang mudah dioperasikan. Ketiga, media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media berbentuk aplikasi yang menggunakan Android. Keempat, isi media pembelajaran fisika ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa serta merujuk pada kompetensi inti KI dan kompetensi dasar. Yang kelima, media pembelajaran fisika ini membahas tentang materi, usaha, dan energi. Keenam, tingkat penggunaan media. Materi selanjutnya itu asumsi dan keterbatasan penelitian R&D. Asumsi adalah suatu anggapan atau dengan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya serta membutuhkan pembuktian secara langsung. Hal penting dalam menentukan paradigma penelitian. Sedangkan keterbatasan adalah menunjuk pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Penjelasan singkat saya mengenai metodologi penelitian pada bab 1. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.